Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawanku semua. Hai Wal, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Tetap terapkan protokol kesehatan jika kalian ingin keluar rumah. Mari kita bersama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini. Saya akan perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Syawana dengan NIM 184010009, asal prodi dari Teknologi Rekayasa Logistik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi atau teori dari mata kuliah saya, yaitu ergonomi. Pada subbab penilaian kelelahan akibat kerja dan penilaian beban kerja fisik dan mental. Tunggu apa lagi? Stay tune ya. Nah, di bab 6 ini yang pertama yaitu pengertian kelelahan. Kata kelelahan atau fatigue menunjukkan keadaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya berakibat kepada pengurangan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh. Berdasarkan penyebab kelelahan dibedakan atas kelelahan fisiologis, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan fisik di tempat kerja, antara lain kebisingan, suhu, dan kelelahan fisiologis yang disebabkan oleh faktor fisiologis atau seperti konflik-konflik mental, monotoni pekerjaan, bekerja karena terpaksa, atau pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelelahan kerja berkaitan dengan banyak hal, yaitu seperti penyebab medis. Penyebab medis itu contohnya seperti flu, anemia, hepatitis, dan penyakit kronis lainnya. Yang kedua yaitu penyebab yang berkaitan dengan gaya hidup, seperti terlalu banyak tidur, kurang tidur, meminum alkohol, miras, kurang berolahraga, dan tidak tercukupnya gizi untuk tubuh. Selanjutnya yaitu penyebab yang berkaitan dengan tempat kerja, seperti kerja shift, stres di tempat kerja, suhu ruangan kerja seperti berudara panas. Di ruangan itu panas sekali, jadi menimbulkan stres yang berlebihan. Kebisingan contohnya di ruangan kerja berdampingan dengan workshop pengelasan, jadi itu menimbulkan kelelahan kerja juga. Yang terakhir itu kebosanan. Selanjutnya faktor psikologis seperti depresi akibat kerja bisa, depresi akibat di luar kerja bisa, yaitu terus kecemasan, stres, dan kesedihan. Kesedihan ini ya bisa dari kesedihan akibat keluarga, yang ditinggal pasangan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah untuk mengatasi kelelahan kerja. Yang pertama yaitu sediakan kalori secukupnya sebagai input untuk tubuh. Contohnya seperti mengkonsumsi telur di pagi hari, kacang-kacangan, susu. Jadi sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, itu mengkonsumsi kalori yang cukup untuk tubuh. Yang kedua yaitu bekerja dengan menggunakan metode yang baik. Misalnya bekerja dengan menggunakan prinsip ekonomi gerakan. Ekonomi gerakan itu gimana sih? Contohnya kedua tangan harus dimanfaatkan sepenuhnya. Kedua yaitu kedua tangan sebaiknya itu tidak menganggur pada saat yang sama, kecuali pada saat waktu istirahat saja. Yang ketiga yaitu memperhatikan kemampuan tubuh, artinya mengeluarkan tenaga tidak melebihi pemasukan dengan memperhatikan batasan-batasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu pengukur kelelahan. Yang pertama yaitu kualitas dan kuantitas kerja yang kita lakukan. Yang kedua yaitu pengujian psikomotorik. Apa sih contohnya? Misalnya dalam uji waktu reaksi digunakan nyala lampu dan sentuhan kulit. Jadi misalnya kita di ruangan gelap, tiba-tiba kita menyalakan lampu. Jika kita kaget, dalam posisi kaget, maka itu suatu kelelahan kerja, pengukur kelelahan kerja. Yang ketiga yaitu pengujian mental. Pengujian mental gimana sih contohnya? Yaitu
perasaan berat di kepala, yaitu lelah di seluruh badan, menguap, dan berat di kaki. Yang keempat, yang terakhir, yaitu perasaan kelelahan secara subjektif. Seperti semakin lelah seseorang, maka tingkat kecepatan, ketelitian, dan konsentrasi akan semakin rendah. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu bab 7, yaitu penilaian beban kerja fisik dan mental. Yang pertama yang kita pelajari apa sih? Yaitu faktor yang mempengaruhi beban kerja. Menurut Sumaur 1984 bahwa kemampuan kerja seseorang tenaga kerja berbeda dari satu kepada yang lainnya dan sangat tergantung dari tingkatan keterampilan, kesegaran jasmani, situ keadaan, gizi, jenis kelamin, usia, dan ukuran tubuh dari pekerjaan yang bersangkutan. Di atas disebutkan bahwa beban kerja berasal dari luar tubuhnya, namun pada akhirnya beban kerja yang dirasakan manusia selain dipengaruhi dari faktor eksternal juga dari faktor internal. Nah, yang pertama yang itu kita jelaskan beban-beban kerja oleh faktor eksternal. Tugas-tugas yang dilakukan baik bersifat fisik, contohnya seperti sikap kerja, beban kerja yang diangkat, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu organisasi kerja yang dapat mempengaruhi beban kerjanya, seperti contohnya lamanya waktu bekerja, waktu istirahat, kerja malam. Jadi waktu istirahat itu juga tidak boleh terlalu lama karena itu juga sebagian dari faktor eksternal. Itu jadi beban kerjanya jadi semakin bertumpuk-tumpuk. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang dapat memberikan beban tambahan kepada pekerjanya. Nah, yang ketiga ini itu dia dibedakan menjadi 4 lingkungan kerja. Yang pertama yaitu lingkungan kerja fisik. Itu seperti intensitas penerangan, kebisingan. Jadi dalam suatu ruangan kerja itu penerangannya harus tercukupi, tidak boleh ada yang setengah-setengah. Contohnya di bagian komputer kita itu terang dan di bagian belakang itu gelap, itu masuk beban kerja lah gitu bagi kita. Kebisingan ini juga termasuk faktor yang paling utama dalam beban kerja. Jadi ya kalau kita kerja dalam keadaan bising itu sangat mengganggu untuk kita bekerja. Yang kedua yaitu lingkungan kerja kimiawi seperti debu, gas-gas pencemaran udara. Debu ini sangat mengganggu sekali untuk kita bekerja. Jadi ya harus ada contohnya pembersihan setiap pagi. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja biologis seperti bakteri, virus, parasit. Jadi seperti di pandemi Covid ini, virus itu sangat mempengaruhi beban kerja kita. Jadi kalau kita mempunyai gejala-gejala virus COVID-19 itu ya sebaiknya tidak usah bekerja dulu. Yang terakhir yaitu lingkungan kerja psikologis. Itu seperti pemilihan dan penempatan tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu beban kerja oleh faktor internal. Tadi kan sudah faktor eksternal, ini faktor internal. Faktor internal beban kerja yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Secara lebih ringkas, faktor internal meliputi faktor somatis seperti misalnya jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status gizi. Faktor psikis contohnya itu motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan lain-lain. Selanjutnya penilaian beban kerja fisik. Penilaian beban kerja fisik, pekerjaan yang dilakukan dengan mengandalkan kegiatan fisik semata akan mengakibatkan perubahan pada fungsi alat-alat tubuh yang dapat dideteksi melalui perubahan. Contohnya konsumsi oksigen, denyut jantung, peredaran darah dalam paru-paru. Oke, kita teruskan. Selanjutnya beban kerja fisik berdasarkan jumlah kebutuhan kalori. Dalam ergonomi atau hygiene industri diatur suatu metode pengaturan menu makanan untuk para pekerja agar memenuhi gizi kebutuhan kalori mereka sesuai dengan beban kerja fisik yang dilakukan. Kebutuhan kalori sehari ditentukan oleh jenis pekerjaan, jenis kelamin, usia, aktivitas fisik. Pekerjaan kantor membutuhkan sekitar 2.500 kalori sehari. Atlet mungkin
dari 3.500 kalori. Pasien kencing manis di bawah 2.000 kalori, tergantung berat badan idealnya. Jadi untuk para pekerja itu kalorinya itu dibutuhkan sangat banyak untuk memenuhi beban kerja fisik mereka. Nah, yang selanjutnya, menurut Guardian 1993 bahwa kebutuhan kalori seorang pekerja selama 24 jam ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu kebutuhan kalori untuk metabolisme basal. Untuk laki-laki dewasa itu memerlukan kurang lebih 100 kJ atau setara dengan 23,87 kilokalori. Sedangkan wanita dewasa memerlukan kalori basal itu sekitar 98 kJ atau setara dengan 23,39 kilokalori per 24 jam tergantung dengan berat badannya. Yang kedua yaitu kebutuhan kalori untuk kerja. Kebutuhan kalori untuk kerja sangat ditentukan oleh jenis aktivitas kerjanya yang dilakukan atau berat ringan pekerjaannya. Yang terakhir, kebutuhan kalori untuk aktivitas-aktivitas lain di luar kerja. Rata-rata kebutuhan kalori untuk aktivitas di luar kerja adalah kurang lebih 2.400 kJ atau setara dengan 573 kilokalori untuk laki-laki dewasa dan sebesar 2.000 sampai 2.400 kJ untuk wanita dewasa. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang konsumsi oksigen. Oksigen yang dikonsumsi oleh seseorang tentunya akan dipengaruhi oleh intensitas pekerjaan yang dilakukan. Menurut Assart dan Rodai 1986, presentasi PwC yang tinggi pada suatu pekerjaan tertentu akan mengindikasikan beban fisik atau kelelahan yang dialami. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari konsumsi oksigen ini, keadaan di tempat kerja haruslah nyaman agar tidak terjadi namanya psikologi kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu beban yang dialami seseorang pekerja dapat berupa beban fisik, beban mental atau psikologi, dan beban sosial atau moral yang timbul dari lingkungan kerjanya. Definisi beban kerja mental menurut Henry 1988, beban kerja yang merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas atau maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Beban kerja mental seseorang dalam menangani suatu pekerjaan yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu jenis aktivitas dan situasi kerjanya, yang kedua waktu respon dan waktu penyelesaian yang tersedia, yang ketiga yaitu faktor individu seperti tingkat motivasi, keahlian, kelelahan, atau kejenuhan. Itu termasuk ya beban kerja mental juga. Nah, selanjutnya yaitu penilaian beban kerja mental. Aktivitas fisik dan mental ini menimbulkan konsekuensi, yaitu munculnya beban kerja. Beban kerja dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan. Itu menurut Mescati 1988. Pengukuran beban kerja fisik dapat dilakukan dengan mengukur konsumsi energi atau konsumsi oksigen selama aktivitas tersebut berlangsung. Contohnya pengukuran beban mental secara teoritis, pengukuran beban kerja secara objektif, yang terakhir yaitu pengukuran beban kerja secara subjektif. Nah, yang selanjutnya yaitu pengukuran dengan metode SWOT. Pengukuran beban kerja dengan metode SWOT dapat digunakan pada dunia penerbangan juga. Yang pertama itu sektor industri seperti pada pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik perakitan kendaraan bermotor, pabrik-pabrik perusahaan yang memerlukan tingkat kecepatan yang tinggi. Selanjutnya itu sektor perhubungan. Sektor perhubungan seperti untuk meneliti tingkat beban kerja bagi para pengemudi bus jarak jauh atau para masinis kereta api. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya kan tentang SWOT. Nah, sini kita akan membahas SWOT. SWOT itu singkatan dari Subjective Workload Assessment Technique atau singkat SWOT, dikembangkan oleh Harry J. Armstrong Aerospace Medical Research
Laboratory, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, USA, untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih cara mengukur beban kerja dalam lingkungan yang sebenarnya, real world environment. Oke, selanjutnya dua tahapan pekerjaan di dalam penggunaan model SWOT. Yang pertama yaitu skill development, yang kedua yaitu event scoring. Performasi kerja manusia terdiri dari 3 dimensi ukuran kerja, yaitu yang pertama time load, terdiri dari 3 kategori rating, yaitu time load rendah, time load menengah, dan time load tinggi. Yang kedua yaitu mental effort load, yang terdiri dari 3 kategori rating, yaitu mental effort rendah, mental effort menengah, dan mental effort tinggi. Nah, yang terakhir yaitu psychological stress load, yang terdiri dari 3 kategori rating. Yang pertama yaitu psychological stress rendah, psychological stress menengah, dan yang terakhir psychological stress yang tinggi. Oke, yang terakhir teman-teman, cara melakukan pengukuran metode SWOT. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pengukuran kepada subjek atau orang yang akan diteliti. Yang kedua yaitu memberikan kartu SWOT sebanyak 27 kartu yang harus diurutkan oleh subjek menurut urutan kartu, yang menyatakan mengkombinasi workload yang terendah hingga tertinggi menurut persepsi atau intuisi dari tiap subjek. Yang ketiga yaitu melakukan pencatatan urutan kartu yang dibuat oleh subjek, kemudian di-download di komputer program SWOT, sehingga didapatkan nilai dari SWOT skor untuk tiap subjek. Yang keempat, berdasarkan nilai-nilai SWOT tersebut, komputer mengkonfirmasi performasi kerja dari subjek tersebut dengan nilai kombinasi dari beban kerjanya workload, yang terdiri dari time load, mental effort load, dan psychological stress load. Selanjutnya, mengakses pekerja kepada subjek, dan yang terakhir, ulangi kembali langkah 4 untuk melihat apakah pekerjaan tersebut termasuk ke dalam kategori beban kerja rendah atau beban kerja yang tinggi, sehingga dapat diantisipasi langkah selanjutnya. Oke, dan lupa kalian stay home dan menerapkan protokol kesehatan ya, untuk mengurangi atau menghilangkan COVID-19 ini dari muka bumi, agar kita senantiasa hidup dengan tentram dan damai.